Pemirsa, pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti meminta polisi untuk tidak mengambil paksa anaknya MSAT yang menjadi tersangka kasus pencabulan. Dirinya berjanji akan mengantar sendiri anaknya ke Polda Jawa Timur. Hal ini disampaikan saat bertemu langsung dengan Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat. Nanti kalau masalah nanti saya antar ke sana. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Nanti setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Enggak usah. Sama. Lo sampai ke Sampaikan kepada langsung. kalau lain, kalau paksa, ini nanti kita semua bisa berjuang bareng. Betul Mbak Yai. Cinta NKRI. Jadi saya selama ini sudah sama-sama selamat. Siap. Indonesia Raya selamat itu ya. Apalagi yang kita sudah sekarang ini sudah bangun rumah layak ini untuk kesyukuran kemerdekaan. Harapan kami itu kemarin disampaikan dari kemarin Mbak Yai. Jadi, Itulah janji yang disampaikan oleh Kiai Mukhtar Mukti selaku pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah di Peloso Jombang, Jawa Timur, dan memang janji disampaikan setelah beberapa kali pihak kepolisian berupaya untuk menangkap MSAT untuk dibawa ke Polda Jawa Timur karena saat ini statusnya sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap 5 santriwati yang sudah melaporkan kasus ini. Dan proses penangkapan, upaya penangkapan sudah dilakukan sejak hari Minggu kemarin. Namun pada saat itu terjadi penolakan dan juga penghalang-halangan dari sejumlah simpatisan pondok pesantren dari Sidikiyah ini. Dan tadi kita lihat bagaimana polisi membawa sejumlah simpatisan yang diduga terlibat dalam proses penghalang-halangan proses penangkapan. Ada satu orang sopir Panther yang ditangkap atas nama inisial DD yang pada saat kejadian menghalang-halangi pihak kepolisian untuk masuk ke area pondok pesantren dan saat ini sudah diamankan bersama dengan 60 orang simpatisan lainnya yang juga diperiksa oleh pihak kepolisian yang pada saat ini atau pada hari ini tadi, pagi hari tadi juga melakukan protes terhadap upaya penggeledahan dan juga pemeriksaan hingga penangkapan terhadap MSAT Muhammad Subki Azal Sani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual sejak bulan Desember 2019. Proses penyidikannya memang berjalan cukup alot dan panjang seperti yang tadi kita dengarkan sama-sama dari pihak Women Crisis Center Jombang yang mendampingi kelima korban ini dan mengikuti kasusnya sejak tahun 2017 bahkan, dan kasusnya ini baru diproses pihak kepolisian pada tahun 2019 dan butuh waktu cukup lama sampai akhirnya kasus ini berkasnya lengkap untuk diserahkan ke kejaksaan. Ini adalah video yang bisa kami tampilkan kepada Anda apa yang terjadi pada pagi hari tadi di mana pihak kepolisian mendatangi pondok pesantren Sidikiyah untuk menangkap MSAT yang memang dikerahkan cukup banyak karena sudah ada penolakan-penolakan dari pihak keluarga dan juga warga pesantren sejak hari Minggu lalu. Ini membuat pihak kepolisian mengerahkan ratusan personel kepolisian untuk mendatangi pondok pesantren ini, melakukan negosiasi dan juga penangkapan. Diinformasikan tadi oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, bahwa hingga saat ini sejak pagi tadi sudah dilakukan proses penyisiran terhadap lokasi pondok pesantren yang memiliki luas sekitar 5 hektar. Diakui oleh pihak kepolisian bahwa terdapat banyak bangunan di dalam pondok pesantren ini sehingga membuat pihak kepolisian belum menemukan
lokasi persembunyian dari MSAT. Setidaknya itu yang bisa kami tangkap dari pernyataan Kombes Pol Dirmanto saat dimintai keterangan oleh awak media di depan gang dari pondok pesantren siang tadi. Dan diinformasikan juga bahwa pihak kepolisian yang Anda lihat tadi ada beberapa truk itu membawa sejumlah simpatisan yang sempat melawan ini untuk menjaga kondisivitas proses pemeriksaan dan juga penyisiran. Dibawa semuanya simpatisan tadi ke pihak Polres Jombang. Proses penyisiran juga sudah terus dilakukan dan pihak kepolisian memang belum memberikan pernyataan pasti mengenai apakah memang tersangka MSAT ini berada di lokasi dan belum ditemukan atau memang tidak berada di lokasi sehingga tidak bisa ditangkap. Ini pernyataan yang masih mengambang dari pihak kepolisian dan kami masih terus mencoba untuk mengkonfirmasi secara lebih tegas lagi sebenarnya seperti apa status keberadaan dari MSAT. Apakah memang benar berada di sana tapi tidak teridentifikasi lokasinya atau tidak berada di sana sehingga polisi tidak bisa menangkap. Tapi kemudian semua yang disampaikan tadi ada janji yang disampaikan oleh Kiai Mokhtar Mukhti selaku ayah dari tersangka yang mengatakan akan membawa sendiri MSAT ke Polda Jawa Timur. Janji yang sebenarnya sudah ia sampaikan tahun 2020 lalu berdasarkan dari keterangan dari Komnas PA atau 2021 tadi dikatakan sudah ada janji yang disampaikan untuk membawa sendiri MSAT ke Polda Jawa Timur. Namun saat itu tidak terrealisasi. Apakah janji yang sama ini akan terulang diingkari oleh pihak keluarga? Kita akan tunggu karena memang janjinya hari ini akan dibawa langsung oleh pihak keluarga ke pihak Polda Jawa Timur. Itu yang nanti kita akan terus pantau dan kita akan terus mintai konfirmasinya kepada rekan kami di lapangan, kepada pihak kepolisian yang masih berada di lokasi. Kita akan terus update pemirsa. Sementara itu kita jeda dulu. Nanti Breaking News TV masih akan kembali bersama dengan rekan saya Vena Kintan. Kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.